Beta ini nama Elisa, beta kepala Kewan Negeri Haruku. Naik-naik ke Gunung Nona, naik pedati bersama kusir. Kalau tambah jadi primadona, awas masyarakat Haruku jangan diusir. Di Tanah Abang ketong karaoke waktu pulang kendaraannya padat dari Sabang sampai Merauke, inilah perjuangan masyarakat adat. Mendidik mental orang itu bukan gampang. Kalau masyarakat tidak dipersiapkan, satu waktu kita akan jadi tidak tahu adat. Mari mendaki Gunung Binaya bersama temanku bernama Daud. Kalau tahu itu berbahaya, mengapa Anda buang sampah di dalam? Siapa yang butuh alam jika kita bisa makan secara instan tanpa harus menanam atau menjadi nelayan? Siapa yang peduli dengan alam jika gaji pegawai lebih menjanjikan? Namun, coba renungkan lagi. Apakah alam membutuhkan kita? Ya, beta perkenalkan beta punya diri. Beta ini nama Elisa, beta kepala Kewan Negeri Haruku. Biar selama kita terpisah, hari ini kita bersatu. Kewang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Maluku. Kewang sendiri berasal dari kata ewang yang berarti hutan. Konsep perlindungan hutan dan lingkungan hidup di Maluku dilaksanakan oleh Lembaga Kewang. Lembaga ini terdiri dari para tokoh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat adat berdasarkan garis keturunan untuk mewakili kepentingan mereka. Opa Eli tinggal di rumah Kewang di Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menuju ke sana, kita harus menyeberang menggunakan perahu bermotor dari pelabuhan kecil di Tulehu, Pulau Ambon. Akhirnya kami tiba di pelabuhan kecil Pulau Haruku. Tepat di sebelah pelabuhan ada patung salah satu pahlawan di Pulau Haruku, yakni Johannes Latuhar Hari. Ia adalah seorang pahlawan nasional dari Maluku yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, gubernur pertama Maluku dan tokoh penting dalam perjuangan penyatuan Maluku ke dalam NKRI. Dari pelabuhan, jarak rumah Kewang tidak terlalu jauh, yakni sekitar 200 meter. Kita bertiga memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati pemandangan. Di tengah perjalanan, kami melihat sebuah benteng peninggalan Belanda, yakni Benteng New Zealandia. Menurut informasi, benteng kecil ini pernah diserang oleh 100 pemuda dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Kini keberadaannya dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lapangan sepak bola atau aktivitas lainnya. Pas sampai di depan gerbang rumah Kewang, Opa Eli ternyata sudah nunggu kita di tengah jalan, dibegal gitu sama Opa Eli. Di sini infonya itu ternyata sudah ada 2 kamar. Untuk diketahui, kamar ini memang disediakan dengan tarif 250.000 per kamar. Sekiranya tujuan kita kan untuk healing, mencari ketenangan sekaligus wisata budaya. Ya, worth it lah. Jadi, Opa sekarang sudah 45 tahun. 12 Maret ini 45 tahun jadi kepala Kewan. Papa ceda kayu seik, taruh akan di atas tanah. Pertahankan Bhinneka Tunggal Ika karena Indonesia penuh warna. Anyo jauh di sana, di mana ombak pukul-pukul. Dalam kesempatan ini kami diajak Opa Eli untuk berkeliling. Namun sebelumnya Opa Eli menjelaskan beberapa susunan buah dan hasil hutan yang dipajang tepat di depan rumah Kewang. Di dalam tubuh ikan ini digantung buah-buahan yang ada di hutan. Ada pinang muda tidak boleh diambil, nenas muda tidak boleh diambil, kenari muda tidak boleh diambil. Ini ada pala muda tidak boleh diambil. Ini sebagai tanda larangan.
Larangan untuk tidak boleh mengambil sumber daya alam yang ada hutan. Berarti ini saja ya kalau sudah tua baru boleh diambil. Boleh ambil nanas. Ini apa? Ini kenari muda tidak boleh diambil. Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif, yaitu larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut pada waktu tertentu. Sekarang hari sudahlah malam, singgah dulu di Sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kami melanjutkan berkeliling menuju penangkaran burung maleo. Jadi kita sampai di penangkaran burung maleo. Burung kecil telurnya besar. Dia hanya simpan telurnya satu buah saja di perutnya, tidak bisa sampai 2. Uniknya lagi, burung ini biasanya akan pingsan setelah bertelur karena ukuran telurnya yang terlalu besar. Dia makan itu makanan ayam ras. Baru-baru ada 5 ekor. Kalau satu kemarin mungkin dia berubah di lubang ini mungkin. Hari keluar ke atas ini terbakar. Anjay. Ayo kita ke perpustakaan. Kita diajak oleh Opa Eli untuk masuk ke perpustakaannya di mana semua buah pikiran, ilmu-ilmu dan pengalaman Opa Eli dituangkan ke dalam buku-bukunya. Memahami dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat adat. Teman-teman, buku ini sangat luar biasa sebenarnya sih. Di dalam perpustakaan tidak hanya berisi buku-buku saja. Rupanya ada mesin jahit milik Oma atau istri dari Opa Eli juga. Di sini, Oma biasa menjahit baju untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi ibu pekerjaannya jahit supaya bisa tambahan gitu ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang sering ada orang tua, ada yang sering mampu untuk beli. Ini baju cele tuh, orang Ambon punya nih. Gimana Ici rasanya? Buku apa itu Ici? Momoa. Gimana itu? Oh asik. Rencana mau dibaca di Ambon ya? Baca di Ambon, beta sudah lihat bagaimana cara merawat dan menjaga maleo ini. Burung maleo. Lalu langsung bilang pantun sekali burung maleo, burung di hutan, telur dekat muara. Kalau ingin jadi penutan harus berani angkat suara. Anjay. Kalau si angkat suara tambang maka keluar bagaimana? Bahaya. Maaf jangan lupa kirim itu. Menjadi kewang bukan sebuah pekerjaan atau sekedar profesi yang memperoleh gaji, namun lebih kepada pengabdian. Ini sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi mulai dari sini, lokasi ini terus sampai di sana, sampai di rumah ujung sana. Ya, mulai menanam bakau, tantangan cukup besar. Apa itu Pak kira-kira tantangan yang selama dihadapi? Mereka anggap ini tanaman liar kan, dan tidak punya manfaatnya. Padahal dia tidak tahu bahwa daun bakau ini makanan plankton. Jadi kalau banyak bakau, banyak plankton, banyak ikan, baru kita makan. Jadi hubungan mata rantai itu yang dilupakan. Padahal bakau juga dia berfungsi sebagai filter untuk menyaring semua kotoran yang dari darat untuk masuk ke laut. Bakau ini. Jadi kalau orang bicara mengenai pengabdian untuk lingkungan, kalau hanya ngomong saya, ayo kita tanam 100 pohon, 1000 pohon, 1 miliar pohon. Kalau tanam di spanduk percuma kan? Tanam di tanah beda dengan tanam di spanduk. Ya, beta ini anak pelaut, tujuan hidup sudah terjangkau. Takut berhadapan dengan maut, beta harus menanam bakau. Kalau tidak tanam bakau, tsunami hantam satu kali, habis. Jadi kalau orang bicara kewang ini, enak orang dengar. Waktu Opa Eli dapat taruh yang kedua kemarin itu naik dari penyelamat lingkungan 85, naik jadi sekarang jadi pembina lingkungan. Setelah asik berkeliling, kami beristirahat sejenak di rumah kewang.
Di sini kami diperlihatkan oleh Opa Eli beberapa penghargaan yang diperolehnya. Dan paling menonjol adalah 2 Kalpataru yang berhasil diperoleh pada tahun 1985 kategori penyelamat lingkungan dan tahun 2022 lalu dalam kategori pembina lingkungan. Opa Eli tiba-tiba menunjukkan beberapa kerang yang ditemukannya di sekitar rumah Kewang. Salah satunya adalah tahuri atau alat tiup yang terbuat dari cangkang kerang yang sudah dilubangi pada bagian tertentu. Lebih tadi minta 1 tuh. Kalau tadi lebih, teman-teman bantu doa ya. Saya pasti dapat nih kalau dapat lebih. Oke, ikuti terus Lantonitas. Ini namanya apa, Oma? Tahuri. Tahuri. Gede banget dan ini biasanya ditiup. Kan kakak sebenarnya tiup tuh, coba tiup. Ada lagi. Ada yang besar-besar, ada yang ini petahuri juga. Kalau ini cucu saya yang biasa tiun. Oh, sudah lubangin semuanya? Belum. Yang dilubangin cuma itu. Ini amonit. Ini seperti amonit. Tapi bukan amonit, bingung saya. Nih teksturnya. Bisa bang, serius. Coba tiup. Enggak. Tes. Wih, sadis sih. Ini baru bilang cewek ampun betul. Coba lagi. Lagi yang kuat lagi ya. Wih. Langsung ombak. Langsung angin. Biasa orang tuh panggil angin kan. Opa ini jangan begitu. Opa jangan begitu. Kita takut. Ini panggil angin kalau di laut kan biasa dengan pro layar itu kan pakai ini untuk panggil angin. Lagi. Saya Dengan ada rekam. terus silau ya. Salah. Tadi 4 kamu tadi pas ngantor itu. Setan. Pagi ini kita diajak sama Opa Eli untuk lihat lautnya yang surut, pasir yang panjang, terus di situ ada beberapa kayak kepiting, terus ada ular, ada beberapa siput-siput dan kerang-kerangan yang muncul. Tall buildings as the chemicals they take us higher. Kita coba untuk nyebrang ke seberang. Nyebrang ke seberang. Dia mau ikut bu? Apa ini anjingnya apa kan? Oke, kita bisa lihat beberapa sampah-sampah yang terdampar di pesisir-pesisir pantai sekitar sini. Dan menurut Opa Eli, sampah tersebut berasal dari wilayah-wilayah sekitar atau pulau-pulau di sekitar yang terbawa arus ke daerah sini. Ini bisa menjadi kayak teguran, peringatan bagi kita semua bahwa tetap jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan karena bisa jadi sampah yang kita buang di satu tempat itu terbawa dan mengotori wilayah lain di pulau sekitar. Ikut nyebrang kamu? Iya. Tadi. Di sini makan daun, guys. Cinta alam. Ya. Dari sini. Jangan rekam aku mau makan daun. Satu hari satu malam kami di rumah Kewang. Memang waktu yang singkat, tapi membawa pesan berharga. Banyak yang terpanggil, tapi tidak untuk Kewang. Orang-orang seperti Opa Eli sulit ditemukan lagi di zaman ini.
Tanggung jawab dan pengorbanan yang besar membuat orang-orang memilih berpikir realistis. Jadi burung meleu, burung di hutan, tempat bertelur dekat muara. Kalau ingin jadi penutan harus berani angkat suara. Kita bilang untuk kewang-kewang itu harus bertahan, kita kerja untuk anak cucu, bukan kita kerja untuk siapa-siapa. Jaga adat, jaga budaya. One thing certain, I'll always be